Karena kalian itu bisa berpura-pura di luar sana, tetapi itulah teman-teman, suami aku tiba-tiba lari kayak gitu. Paling ini muncul kan kayak gitu. Padahal kan bisa dia jalan biasa ya kan, tetapi ya itulah suami aku tuh dikejar sama ayamku ya kan. Ayamku di situ. Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do, I still be there for you. Teman-teman sahabat ceriaku, pada kesempatan hari ini aku akan berbagi pengalaman hidup dengan kalian. Betapa nikmatnya hidup sederhana. So teman-teman, percayalah, hidup minimalis ataupun hidup sederhana, hidup yang sangat membahagiakan. Karena kita cinta dengan planet bumi kita, satu-satunya planet di mana kita bisa numpang hidup, maka kita peduli dengan bumi kita, sehingga suami aku selalu membiarkan pohon-pohon numbuh. Apabila memang harus ditebang, kita akan selalu menggantinya dengan calon-calon pohon yang baru. Karena hidup di planet bumi ini, kita butuh pepohonan. Kita hidup minimalis atau hidup sederhana, kita juga harus belajar untuk tidak memperdulikan apa kata orang. Selagi apa yang kita kerjakan tidak merugikan orang lain, maka kita berhak menjalani hidup kita. Jatuh bangun perjalanan hidup kita, tidak ada orang yang tahu. Hanya kitalah yang tahu bagaimana kita berusaha untuk hidup bahagia. Banyak orang berpikir apabila mereka kaya, mereka akan bahagia. Tetapi kita juga lihat banyak sekali orang kaya tetapi tidak bahagia. Seperti yang kalian lihat, gubuk mungilku, banyak sekali orang berpikir aku hidup dalam kesusahan. Tetapi apabila kalian melihat seraut wajahku penuh dengan kebahagiaan, hari-hariku sangat indah dengan melakukan hobi-hobiku yang salah satunya adalah berkebun. Ketika kita hidup sederhana dan kita bebas melakukan apa yang kita inginkan, maka alangkah bahagianya. Sehingga begitulah kenapa kita tidak perlu peduli apa kata orang. Penilaian orang terhadap kita tidaklah penting. Yang penting adalah
hati kita bahagia. Teman-teman sahabat ceriaku, di luar sana banyak orang yang ingin hidup seperti aku. Maksudnya bisa hidup sederhana tanpa takut dinilai orang. Banyak sekali di luar sana orang yang peduli dengan apa kata orang. Takut dibilang miskin, takut dibilang gak sama. Memang aku pahami ketika kita berada pada lingkungan yang memiliki kebiasaan yang sudah rutin, biasa dilakukan mayoritas orang-orang di lingkungan itu, ketika kita tidak sama dengan mereka, maka otomatis kita akan digosipin, dibilang kita tidak normal atau lain sebagainya. Contoh kecil ketika zaman dahulu kala, bukan dahulu kala banget, ketika aku masih di kampung, semasa aku masih remaja ya, 16 tahun. Jadi pada masa itu semua gadis berusia 16 tahun itu harus menikah. Dan ketika kita usia 20 tahun, apalagi 30 tahun, kita tidak menikah, maka kita akan dibilang nggak laku. Sementara aku menikah ketika aku umur 31. Aku tidak peduli apa yang orang-orang katakan. Yang penting aku tidak melakukan hal-hal yang tidak bernorma, seperti merebut suami orang, macarin pacar orang. Aku tidak pernah buat onar di kampungku. Dan aku selalu menjaga diri, aku selalu menjaga kesehatanku. Aku ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda. Aku tidak ingin menikah muda. Aku tidak ingin menikah hanya karena lingkunganku seperti itu. Umur 16 sampai umur 20 harus wajib menikah. Ketika kita menikah harus kita punya anak. Ketika kita tidak punya anak, jadi omongan lagi. Begitu juga ketika kita ingin menjalani hidup seperti yang ingin kita jalani. Ketika aku beli motor second, ini cerita ketika di kampung ya, bagaimana aku belajar untuk tidak peduli apa kata orang. Aku beli motor second, bukan aku nggak punya uang, tetapi aku tidak butuh motor baru. Kalau motor second aja masih bagus, dan aku cuma butuh kaki untuk membawaku ke suatu tempat. Karena di kampung tidak ada angkot, dan waktu itu belum zamannya Grab dan Gojek. So teman-teman, hal ini pun jadi gosip. Aku dibicarakan, aku digosipin, aku dikata-katain. Tapi apa peduliku pada mereka? Aku tidak menyakiti mereka, aku tidak merugikan mereka, aku tidak merugikan siapa-siapa. Aku membahagiakan orang tuaku, aku bertanggung jawab dan aku berbakti pada orang tuaku. Tapi memang sangat susah sekali teman-teman ketika kita hidup pada lingkungan yang memiliki rutinitas yang sama dari generasi ke generasi. Untuk melakukan hal yang berbeda dari mereka, kita harus nekat. Begitu pula ketika aku menikah dengan seorang WNA, warga negara Belanda. Karena aku tinggal di gubuk yang mungil seperti yang kalian lihat, aku pun digosipin. Dibilang miskin, iya. Dibilang percuma nikah dengan orang luar tetapi hidupnya seperti ini. Tetapi lihatlah teman-teman betapa bahagianya aku. Aku tidak perlu memburu waktu, pergi pagi, pulang pagi, untuk bayar kontrakan, untuk bayar cicilan, dan lain sebagainya, seperti kebanyakan orang-orang yang terlihat mewah di luar sana. Aku bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan di sini. Aku bisa beryoga, aku bisa merajut, aku bisa berkebun, aku bisa ngapain aja. Aku bisa tidak ngapa-ngapain. Yang jelas, aku sangat bahagia dengan kehidupanku, dengan pilihanku, dan dengan begitu, bagiku yang penting aku tidak menyakiti orang. So teman-teman sahabat ceriaku, inti dari cerita hari ini adalah ketika kalian menginginkan sesuatu, ketika kalian memiliki cita-cita, ingin seperti apa aja. Mungkin kalian ingin hidup
sederhana seperti aku, di Gubuk Mungil, tetapi kalian tidak berani. Kalian takut dibilang miskin. Kalian takut nggak dianggap sama teman-teman kalian yang rumahnya mewah. Maka saran aku adalah lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Karena kalian itu bisa berpura-pura di luar sana, tetapi itulah teman-teman suami aku. Kenapa? Maaf ya, jadi ini aku lompat. Kenapa suami aku di channel utama aku maupun di channelku yang lain nggak pernah aku ajak collab atau aku ajak ngevlog bareng, karena orangnya seperti itu. Selalu suka ngedagel gitu. Tetapi kalau lihatnya langsung is okay gitu. Memang suami aku tuh apa ya, orangnya kayak joker. Pelawak, bikin ketawa terus. Jadi kayak tadi tiba-tiba lari kayak gitu. Paling ini muncul kan kayak gitu. Padahal kan bisa dia jalan biasa ya kan, tetapi ya itulah suami aku tuh, dikejar sama ayamku ya kan. Ayamku di situ. Oke teman-teman, kita balik ke hal yang aku tadi sudah jelaskan. Oke, jadi tadi yang aku bahas adalah tentang kepura-puraan. Oke, jadi kalian di luar sana tuh bisa pura-pura bahagia, pura-pura mewah. Tetapi satu hal yang gak bisa kalian bohongi, diri kalian sendiri. Apakah hati kalian sudah bahagia? Itu yang paling penting. Ketika kalian sudah tidak peduli apa kata orang, tapi kalian fokus dengan hati kalian, maka kalian akan jadi orang yang sangat bahagia. Apapun pilihan kalian, baik kalian mau hidup sederhana maupun kalian mau hidup seperti apa saja, terserah pilihan kalian. Yang jelas inilah pengalaman hidup aku, teman-teman sahabat ceriaku. Baiklah, aku akhiri vlog hari ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Salam ceria.